Alhamdulillah kita pas jam berapa? 10:04 masih sore ya? Hah? Masih sore. Tadi coba bilang banyak yang hadir, bingung saya juga. Hadir orangnya, pengen goib, pengen hadir. Ya subhanallah. Terima kasih kita udah dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan hidupnya kita ke tempat ini dikehendaki Allah, diperintahi Allah, diridhoi Allah. Amin. Jangan sampai Allah nggak ridho sama kita, ya Allah, karena niatnya salah niat. Makanya udah Bismillah kalau buat maulid, buat Nabi udah ibarat air 2 bulan, yang lebih dari 2 bulan. Ketika dia kejatuhan najis, selama tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, insya Allah tetap suci hati. Walaupun dia kejatuhan najis. Udah, subhanallah. Saya atas nama keluarga dan juga khadimul majlis di tempat ini, pertama mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, mau Ramadan minta maaf kalau banyak khilaf, banyak salah dalam penyampaian nas-nas Quran, nas-nas hadis maupun nas-nas ulama, namanya kepleset. Walaupun juga ada kata-kata yang kurang enak dalam penyampaian, saya mohon dulu akan itu maaf ya seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah sampai ke Ramadan. Karena perkara kita nggak tahu, tua belum tentu pasti mati pasti begitu. Tua belum tentu pasti mati pasti. Belum. Tua belum tentu mati pasti. Kita yang tahu Ramadan juga seminggu lagi keadaan kita ya Allah. Minta mudah-mudahan berkah maulid, mudah-mudahan berkah Sayyidul Maulid, Al-Arif Billah, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Harfi. Kita berada di dalam perhatian beliau. Dan jangan keluar dari rel. Ya, itu aja mungkin dari saya. Sama keluarga benar terima kasih atas kehadiran guru-guru yang hadir, saudara-saudara saya yang hadir, jamaah, tetangga, teman-teman semua, dan terutama pada guru kita, guru mulia kita, ya ada Allah Al-Alim. Kalau saya bilang beliau Al-Alim, masih muda, subhanallah. Mudah-mudahan sehat terus juga. Mudah-mudahan terus hadir bersama kita setelah Syawal baru kembali. Jadi kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di dalam genggaman dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya itu saja, mari sama-sama kita dengarkan nasihat dari beliau pada Ustadzul Fadil Al-Alim Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Tara Syahab. Ilahi falyatafadhal mashkur. Sallallahu Muhammad. Coba pakai enggak? Ini aja pakai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, daimil ifdal, azimul nawal, al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, hidayah dan taufiknya hingga bersama kita ikhwan di akhir bulan Sya'ban yang penuh berkah ini, bersama insyaallah biidznillah kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Allahumma barik lana fima tabagga min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat, dan Engkau telah menulis nama kami di antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan karunia besar di bulan Ramadan. Karena diwarada fil hadits, karena Nabi SAW bersabda, innallaha kataba, sungguhnya Allah Ta'ala akan menulis sebelum masuk Ramadan nih, ditulis dulu siapa orang-orang yang bakal mendapatkan karunia di Ramadan dan siapa orang-orang yang bakal diusir di Ramadan. Itu ngerinya kayak gitu tuh. Di Ramadan itu suatu barzakh. Barzakh itu pemisah ya. Pemisah.
Disitulah didekatkan sebagian orang-orang dan disitu pula dijauhkan sebagian orang-orang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita dengar di hadis Nabi SAW ketika baginda naikkan ke mimbar dengan kataan amin 3 kali. Di antara doanya apa? Malaikat Jibril berdoa, wahai Muhammad, aminkanlah, aku akan berdoa dan engkau aminkanlah. Di antara doanya apa? Wailun liman adraka Ramadan falan yughfar lah. Celaka bagi mereka yang mendapatkan bulan Ramadan tapi enggak mendapatkan pengampunan. Katakan amin. Amin. Nabi SAW. Memang luar biasa ya kawan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena Ramadan suatu kesempatan majal, kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan pengampunan. Kalau seandainya orang itu masuk ke Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan, susah sekali untuk mendapatkan pengampunan di luar Ramadan gitu. Ramadan nggak dapat, apalagi di luar, artinya gitu. Sebejat-bejatnya orang pasti dapat pengampunan di Ramadan ya ikhwan. Itu jadi rahmat itu turun lebih deras dari hujan. Muskilahnya, problemnya ini orang pakai payung. Jadi nggak kedapatan tuh hujan. Sederus-derusnya hujan, bakal basah nggak deh? Nggak bakal basah karena ada payung. Taruh dulu payungnya biar nanti dapat hujan rahmat itu. Di Ramadan tuh hujan rahmat yang deras luar biasa. Makanya jangan pakai payung nih. Payung apaan sih payung itu? Payung itu adalah suatu yang mencegah kita dari rahmat Allah. Di antaranya apa? Di antaranya asyirk. Di antaranya durhaka kepada orang tua. Nah, di antaranya ada kebencian di hati ke sesama muslim. Itu bagikan payung-payung yang mencegah kita dari hujan rahmat, gitu ya kawan. Di Ramadan, di selain Ramadan, di kemarin tuh malam nisfu Sya'ban juga sama ikhwan. Semua diampunin kecuali mereka yang pakai payung. Yang punya payung syirik, yang punya payung durhaka kepada orang tua, yang punya payung kedengkian hati, yang punya payung kesombongan, itu semua payung-payung yang menghalangi rahmat Allah Ta'ala. Nah makanya ikhwan, hakikat dari Ramadan itu apa sih ikhwan? Nah Ramadan ini punya tingkat-tingkat, punya derajat-derajat Ustaz ya, punya derajat. Kalau kita sih, kita puasa Ramadan, kita nggak makan nggak minum, itu namanya derajat orang awam kayak kita nih. Tapi jangan merasa berkecukupan dengan derajat ini, ayo naik lagi. Dengan latihan kita mencegah diri hawa nafsu daripada makan minum, naik ke atas, mencegah diri dari perihal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu puasa dari yang haram, puasa dari maksiat. Itu derajat di atasnya tuh. Naik ke atas lagi, puasa dari apaan? Puasa dari yang makruh. Itu naik lagi ke atas. Jadi nggak pernah melakukan maksiat atau melakukan yang makruh. Bagi mereka yang kayak gitu, yang bisa tidak melakukan maksiat atau yang tidak melakukan kemakruhan, bagi mereka yang namanya Ramadan itu bukan cuma sebulan sahaja, bukan cuma setahun sekali. Setiap hari mereka Ramadan. Enggak, karena tiap hari mereka enggak maksiat. Itulah hakikat dari Ramadan. Nah, kita ini latihan dengan meninggalkan makanan untuk bisa meninggalkan maksiat yang lain. Kalau mereka sudah tiap hari memang enggak maksiat, hakikat Ramadan senantiasa ada sama mereka. Ada enggak orang kayak gitu? Orang enggak maksiat, ada enggak? Dulu kita dengar tuh di managib ya, di antara managib Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, dia bilang, aku telah menjaga anggota tubuhku yang 7 ini dan tidak pernah aku salurkan mereka itu yang anggota tubuh ini ke maksiat Allah. Dan juga beliau berkata, ma hamamtu bimakruh wala ma fa'altu makruh wala hamamtu bimakruh. Aku tidak pernah melakukan perkara yang makruh, bahkan tidak pernah terlintas di hatiku untuk melakukan perkara yang makruh. Nah, ini itu mah habaib atau aulia yang dulu-dulu. Kagak, ada lagi seorang habaib, seorang wali di kota Hadramaut sana yang kita alhamdulillah sempat ketemu dengan beliau. Yang mana beliau ini melihat langsung dan dilihat oleh Sahibul Maulid Habib Ali Al-Habsyi. Namanya Habib Ali bin Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Attas. Habib Ali bin Muhammad Al-Attas nih Ustaz, orang Huraidah. Wali besar. Tapi kalau kita ziarah sama dia bahasnya fikih, bahasnya nahwu, ngetes kadang-kadang. Coba inti i'rab bait ini, i'rab apaan? Dimintain coba bait alfiyahnya mana? Masa enggak hafal alfiyah, dimarahin gitu ya. Di murajaah Bughiyatul Mustarsyidin. Itu tuh kalau kita ziarah sama beliau. Tapi min kubarul auliya, beliau berkata di akhir hayatnya, alhamdulillah, ketika beliau baru meninggal di tahun 2013. Katanya alhamdulillah,
semenjak aku sadar, artinya semenjak aku kecil dan aku ngeh gitu, sadar umur 7 tahun, umur 8 tahun dan sampai sekarang tidak pernah aku jatuh dalam maksiat atau kesalahan. Ini orang yang kita lihat langsung, kita ketemu sama beliau, kita sering ziarahin. Ada orang kayak gitu, yang memang dari kecilnya, dari kecil, bukan dari balik, dari sebelum balik. Mundu agal tuh kata beliau, semenjak aku berakal, ya. Ngeh gitu, orang 7 tahun, 8 tahun sampai sekarang alhamdulillah aku nggak pernah ingat aku jatuh ke maksiat atau jatuh ke kesalahan. Hafwah kata beliau, ma waqa'tu fi hafwa bihamdillah. Itu ada tuh. Nah, orang kayak gitu bagi mereka Ramadan ya tiap hari Ramadannya. Dan bahkan karunia Allah yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar itu bisa tiap hari. Enggak, kita dengar itu sering dari perkataan Abul Abbas Al-Mursi. Beliau berkata, wa indana kulla lailin Lailatul Qadar, bagi kami itu Lailatul Qadar tiap malam. Kami mendapatkan karunia yang Allah Taala berikan di malam Lailatul Qadar, setiap malam kami dapatkan itu. Kalau di kalangan Sada Al-Ba'alawi mereka berkata, ala indana kulla waqtin Lailatul Qadri. Oh, kalau kalangan kami, mereka bilang bukan tiap malam akan, tapi setiap saat kami mendapatkan karunia Allah yang Allah turunkan di malam Lailatul, entah itu malam, entah itu siang, entah itu pagi, setiap saat kami mendapatkan karunia itu. Nah, itu dia ikhwan. Min doa al-Habib Abdullah bin Amr Syadri, ya Rabbi kam abad garrabtuh daim layali gadriyah. Itulah, yuk kita jadi mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia Ramadan, karunia malam Lailatul Qadar pada tiap harinya, pada tiap saatnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ikhwan, bagaimana cara kita melihat sesuatu dengan kacamata hakikat, ya. Hakikat dari puasa bukan hanya saja nggak makan, nggak minum, tapi dibalik itu adalah suatu hakikat yang sangatlah leluhur, meninggalkan semua maksiat. Maka bila mana kita bisa sampai ke hakikat itu, maka kita akan menginjak magom, adalah magom Ramadan tiap tahun. Begitu. Dan itu bukan cuma di Ramadan saja. Setiap perkara ada hakikatnya, ikhwan. Salat, ya salat gitu, ruku, sujud. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah khusyuk, ya enggak? Hadir kepada Allah Taala. Yang namanya hakikat nggak bisa didapatkan kecuali sudah dengan tariqah, dengan jalannya dulu. Orang lagi musim nih sekarang, ngomong-ngomong hakikat, ya enggak? Ngomong hakikatnya, tapi kerjaannya nggak ada, ya enggak? Ya, intinya sholat kan ingat sama Allah. Ini sudah ingat, tapi dia nggak sholat. Lah, kita bilang lah kalau kayak gini, ya Rasulullah pasti nggak sholat. Tapi Rasulullah pernah nggak sholat? Nggak pernah Rasulullah nggak sholat. Pernah nggak Rasulullah nggak puasa? Nggak pernah nggak puasa. Padahal baginda Rasulullah seingat-ingatnya orang kepada Allah. Tirulah jalan mereka. Nah, makanya kalau kita membahas masalah pembahasan hakikat sesuatu, jangan nyasar. Orang bahas hakikat tapi nggak punya guru, ya enggak, nebak-nebak, ngeraba-ngeraba, akhirnya biasanya keblinger, ya enggak, nyasar nggak tahu kemana, akhirnya ada yang nggak sholat, ada yang nggak puasa. Pas ngomong hakikat apaan itu, ya enggak. Nah, kalau ngomong masalah hakikat, lihat guru ente gimana, punya guru dulu, guru yang bersambung sanadnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kata ikhwan. Di antara hakikat juga yang perlu kita ketahui, hakikat kita ini siapa, dan Allah Ta'ala utus kita ke muka bumi ini untuk apa. Nah, ini ikhwan telah diceritakan oleh sebuah riwayat tentang seorang sahabat yang Masya Allah orangnya panglima perang dia itu. Tapi dia itu orang Badui. Tapi orang Badui ini orang desa, orang dusun, orang pedalaman, orang Badui dia itu. Nah, tapi dia jadi panglima perang di saat perang melawan melawan Persia, di perang namanya perang Al-Qadisiyah yang terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Teman. Ketika itu kaum muslimin diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan yang diketuai pasukan itu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tapi hanya saja Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu sakit dia. Nah, beliau mengutus seorang yang bernama ini, siapa namanya? Rabi'i bin Amir namanya. Rabi'i bin Amir. Oh, tafadhal Ustaz. Tafadhal.
seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir. Itu Masya Allah orangnya. Orang Badui ya. Baju compang-camping, bisa berapa hari kagak mandi gitu. Ini diutus untuk menghadap ke raja Persia, raja perangnya. Itu namanya Rustum waktu itu. Yang memimpin pasukan Persia melawan kaum muslimin, namanya Rustum. Ini Rib'i bin Amir diutus oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadap Rustum. Rustum ya rajanya Persia waktu itu, raja perangnya, panglima perangnya Persia, mau menguji ini kaum muslimin ngapain sih mereka kesini. Kaum muslimin yang mereka itu orangnya para kolot, kalau bahasanya orangnya kolot, badui, ngapain sih mereka ke tempat kita. Yaudah coba kita tes deh. Digiurkan dia dengan kemegahan dunia gitu. Jadi sebelum nyampe ini seorang badui ini Rib'i bin Amir, seorang sahabat, itu digelar karpet merah, bukan karpet saja, permadani dan bantal-bantal yang mewah gitu. Biar kita lihat gimana, biar kita, kalau bahasa politiknya, kita beli dia. Gitu. Digiurkan dengan harta-harta yang mewah gitu. Datang nih sahabat pakai apa itu enggak? Pakai keledai. Datang baju compang-camping, bawa tombak. Menghadap raja perang Persia. Masuk. Pas dilihat, apaan tuh permadani merah-merah segala macam, empuk-empuk, mahal-mahal permadaninya. Dia turun dari keledainya pakai tombak. Yang tadinya apa tuh? Ujung tombak Ustaz, apa namanya tuh? Yang itunya tuh, yang tajamnya. Yang tajamnya di atas dirubah sama dia di bawah. Mata tombaknya dirubah di bawah. Di jalan dengan luar biasa, dengan penuh ketegaran, dan dia jalan dengan penuh wibawa sambil nyobek-nyobekin bantal-bantal tuh dengan tombaknya itu. Nyobekin permadani dengan tombak-tombaknya itu. Artinya ini enggak menggiurkan aku, ini enggak ada artinya sama sekali di hatiku. Ente mau goda dengan ginian, ini apaan? Lebih jorok dan lebih jijik daripada kotoran kambing ini. Nah, dia sobek-sobek itu sama dia satu-satu. Orang bertakjub, ini orang badui nyobek-nyobek. Sampai akhirnya menghadap ke raja itu, Raja Rustum. Katanya, Rustum bilang, katanya, "Majitum bihi indana." Kalian tuh ini ngapain sih ke tempat kami? Nyerang-nyerang kami. Kalian tuh ngapain? Nah, di sini bagaimana seorang sahabat dia mendefinisikan siapa mereka itu dan apa tugas mereka. Ini luar biasa ya. Ini kalimat semestinya kita tulis dengan tinta emas. Luar biasa. Beliau berkata, "Nahnu qaumun ibta'athanallah." Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah. Gitu. Kami ini utusan Allah. Emang ente Rasulullah? Kagak. Tapi apa? Utusannya utusan Rasulullah. Nah, setiap muslim itu adalah utusannya Allah. Nahnu qaumun ibta'athanallah. Tugas kalian apa? Linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tugas kami, visi misi kami mengeluarkan hamba-hamba Allah dari penghambaan selain Allah, dan kami mengarahkan mereka untuk menghamba kepada Allah. Itu visi kami. Fadhal Habib. Ami Hamid, fadhal. Naam. Fadhal Habib. Naam, fadhal. Nah, ini visi kami. Biar hamba-hamba Allah menghambanya kepada Allah, bukan menghambanya kepada hamba Allah. Betul. Fadhal Habib. Nah, inilah visi kami, dibilang visi kami. Fadhal Habib. Marhaba. Wa min, masyaallah. Allah. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan juga kami, visi kami mengeluarkan orang-orang dari kezaliman yang ada di agama-agama ke keadilan Islam. Ini kedua. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Nah, ini keren. Dan visi kami juga, kami mau mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia. Yang ada pada kalian itu kesempitan. Sempit katanya. Kemana kami akan bawa mereka? Ke keluasan dunia dan akhirat. Nah, ini dia. Kesempitan dunia atau keluasan, kelenggangan dalam dunia bukan dipandang dengan banyaknya harta marta, bukan dipandang dengan tingginya derajat. Enggak, itu semua tetap masih dalam kategori kesempitan dunia. Dan dengan Islamlah kita akan dibawa dengan
kemana? Ke kelenggangan, ke lapangan dunia. Dan sebelum dunia dulu sebelum akhirat. Dengan tenangnya hati. Innal iman idza dakhala al-qalb insyarah lahu sadr wa fasah. Iman bila masuk ke hati orang, maka itu hati akan lapang dan tenang. Nah, itulah ketenangan. Itulah kelapangan dunia ya ikhwan. Nah, kalau seandainya dunia ada sama kita, tapi sumpah bingung, yaudah berarti tetap masih dalam kategori kesempitan dunia. Tidak bisa diukur dengan kekayaan ataupun apa yang dimiliki, enggak. Diukur dengan hati yang dilapang enggak gitu. Ajib. Akhirnya balik itu siapa ya? Rabi' bin Amir. Raja Rustum, Raja Persia, ketika melihat itu, wah ini orang sombong banget kalau bahasa kitanya. Enggak takut lagi, enggak bisa dibeli. Oke. Jadi akhirnya Rustum ngirim beberapa mata-mata untuk melihat bagaimana keadaan kaum muslimin. Mata-mata tuh akhirnya ngelihat. Oh, gitu. Akhirnya gimana? Muslimin itu katanya mereka kalau malam-malam pada berdiri baca kitab. Gitu. Siang-siang baru mereka latihan perang. Gitu sifatnya. Berdiri baca kitab, maksudnya apa? Mereka pada sholat baca Quran gitu. Akhirnya Rustum ketakutan. Dan dia mengirim surat. Kemana? Nah, ini dalam sejarah Islam dituliskan Rustum itu akhirnya mengirim surat ke Raja Cina, Malikus Sin, Raja Cina. Jadi waktu itu memang ada beberapa negara yang powernya besar. Di antaranya Romawi dan di antaranya Persia ini dan di antaranya juga Cina. Dia ngirim surat ke Raja Cina untuk minta bantuan prajurit, nambahin prajurit mereka, padahal mereka sudah punya prajurit banyak ratusan ribu. Akhirnya dijawab sama Raja Cina, sebelum aku kirim pasukan, coba sebutkan bagaimana kriteria musuhmu. Musuhmu itu gimana sih orangnya? Biar aneh kirim, aneh takdirin berapa kira-kira yang dia butuh. Dibalas sama Rustum ini, musuhku itu orang-orang pedalaman Arab, ya bu, yang budayanya enggak maju, tapi mereka itu malam-malam berdiri baca kitab, siang-siang mereka latihan, dan mereka kehausan dengan kematian sebagaimana kami kabur daripada kematian. Itu diantara sifat yang ditulis oleh Rustum ke Raja Cina. Nah, si Raja Cina ini balas suratnya Rustum dengan balasan yang keren. Dibilang kayak gini, wahai Rustum, mudah sekali bagiku untuk mengirim pasukan yang kepalanya ada di tempatmu di Iran sono, Persia Iran, dan buntutnya ada di tempatku. Mudah bagiku untuk mengirim pasukan sebanyak itu dari ujung ke ujung, itu gampang. Tapi aku pastikan, dia bilang, selagi musuhmu itu kriterianya seperti yang kau sebutkan, maka aku pastikan kekalahanmu. Dia bilang, walaupun banyak prajurit, ujungnya di tempat inti dan ujungnya lagi di tempat A, pasti inti kalah selagi musuhmu itu kayak gitu sifatnya. Nah, ini Raja Cina ngasih nasihat. Ngasih nasihat. Nasihatnya apa? Oke, mau nggak aku kasih nasihat biar engkau menang? Satu kuncinya. Apa kuncinya? Jauhkanlah musuh-musuhmu itu dari kitabnya. Jauhkan mereka dari kitabnya. Ketika mereka jauh dari kitabnya, pasti engkau akan menang. Ini nasihat dari Raja Cina. Akhirnya si Rustum pas lihat balasannya Raja Cina, nggak percaya dia. Masa sih? Apa hubungannya kitab sama kemenangan? Gitu. Nggak percaya dia. Ya sudah, akhirnya dia nggak mau minta pertolongan dari Raja Cina. Sudah perang langsung akhirnya. Di perang apa namanya? Al-Qadisiyah, yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Oh itu ya ikhwan, betul terjadi perperangan. Cuma 4 hari. Cuma 4 hari habis itu kaum musyrikin Persia, dan Rustumnya mati. Dihabisin oleh kaum muslimin, yang kaum muslimin kalau waktu itu 8.000 pasukannya. Kaum musyrikin berapa? 200.000. 8.000 lawan 200.000. Habis semuanya 200.000 itu yang dilawan oleh 8.000 muslimin. Nah, ini memang luar biasa. Luar biasa. Lihat bagaimana si Raja Cina bisa ngebaca. Raja Cina bisa. Nah, inilah pandangan-pandangan yang menuju yang dalam artinya. Walaupun Cina yang mandang ya. Artinya, coba lihat. Kemenangan muslimin itu bukan diukur dengan banyak atau dikitnya prajurit, kuat atau lemahnya militer. Itu enggak dipandang sama sekali.
Yang dipandang adalah apa namanya? Dekat atau jauhnya mereka dari kitab mereka, dari Al-Qur'an. Ketika mereka dekat dari Al-Qur'an, dijamin kemenangan. Dan ketika mereka jauh dari Al-Qur'an, dijamin kekalahan. Nah, Ramadan adalah suatu event yang besar untuk kita kembali ke Al-Qur'an. Nah, kalau kita sudah jauh dari Al-Qur'an di Ramadan, jangan sampai di Ramadan juga jauh ya ikhwan. Kalau mereka dulu apa namanya? Kalau di sana di Tarim itu tiap minggu khatam Quran. Hampir per orang tiap minggu khatam Quran. Jangan sampai kalau kita sehari lewat tanpa ada Quran. Enggak, ada aib banget. Sehari sejus dia bilang. Wah, sejus kebanyakan. Oke, sehari setengah jus deh. Wah, sehari sehari selembar. Sehari satu kaca tuh, satu halaman tuh. Ya, ente baca deh sehari satu kaca. Sambil nunggu apa di toko sono atau di rumah atau di pasar atau di mana di tempat kerja atau di kantor, sehari selembar ya sudah alhamdulillah cukup. Yang penting jangan lewat satu hari kosong dari Al-Qur'an. Karena disinilah titiknya kemenangan kita batin dulu sebelum ya. Semoga insyaallah Allah jadikan Ramadan yang akan datang Ramadan sebaik-baiknya Ramadan yang pernah kita rasakan insyaallah. Yang Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini pengikat sekuat-kuatnya antara kita dengan Al-Qur'an, sekuat-kuatnya antara kita dengan Qiyamul Lail, sekuat-kuatnya antara kita dengan munajah lillahi ta'ala. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wa anhum alaih wa wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaih wa barik insyaallah fi hadzal majlis wa barakallahu fil ustaz Mustafa Ismail wa barik fi majlisih wa barakallahu fi ad-dhuyuf والحبائب الحاضرين عمي حامد وعمي راشد وجميع الحبائب والأساتذة أستاذ نافع وغيره من الأساتذة وبارك في جميع الحاضرين بركة كبيرة لا تتناهى بركة تشمل الأولاد وبركة تشمل الأموال وبركة تشمل الأحوال في خير وعافية وحقق فينا مراد مشايخنا وبارك اللهم في مراداتهم وأجر عينهم بنا وأجر عيننا بهم في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.